Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah di Masjid Nurul Fuad Panjang, Bandar Lampung, dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu-ilmu dari para ulama yang mereka hidupnya sudah mengandung barokah, sehingga zaman dahulu sudah bisa menghasilkan karya-karya tulis yang sangat banyak, kitab-kitab, buku-buku. Padahal zaman dulu belum ada komputer, yang kalau menulis tidak boleh salah, Pak. Ya. Beda dengan zaman sekarang, sudah ada komputer, enak ya, bisa dipindah satu alinea ke alinea lain, bisa diputer, bisa diedit dengan cepat. Zaman dahulu masih dengan tinta yang dicelup dengan bulu ayam, dicelup nulis, celup nulis ya. Tapi kok bisa menghasilkan buku-buku yang bermutu ya. Inilah keberkahan umur yang diberikan kepada para ulama ya. Termasuk Imam Ghazali ya, termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kepada yang tadi memberikan air minum, saya mengucapkan terima kasih, Pak. Jazakumullah khairan. Malam hari ini kita akan memperdalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan penjabaran konkret Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan intisari dari surat Al-Fatihah, dengan buku setebal ini, Pak. Ya, dengan buku setebal ini. Artinya betul-betul dari surat Al-Fatihah saja, mampu digali, diselami, dan dihasilkan ilmu dan hikmah yang luar biasa. Kita mulai saja supaya tidak berlarut-larut. Sebelumnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau yang mulia, untuk para sahabat beliau yang mulia, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga untuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, karya yang di depan saya ini adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang beliau termasuk ulama yang sangat concern, sangat fokus ke dalam masalah hati. Ada sebuah kitab beliau yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton, khusus membahas tentang hati, Pak, di mana hati manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim atau qalbin salim, hati yang sehat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun marid atau qalbun saqim, yaitu hati yang sakit. Jadi ada yang hati sehat, ada hati yang mati,
dan ada yang sakit. Ya. Itu dikupas luas, dikupas sangat luas dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Nah, ini juga termasuk pengembangan ya kitab Madarijus Salikin ini yang diterjemahkan di sini pendakian menuju Allah. Jadi untuk menuju Allah itu kita perlu step ya, banyak etape-etape yang harus kita lalui ya. Nah, mudah-mudahan kita bersabar untuk mengkaji kitab ini karena tidak bisa buru-buru, Pak. Untaian kalimat dalam kitab ini kalau ibarat orang sekarang bilang atau anak muda milenial, anak-anak milenial itu daging semua, tidak ada tulang, tidak ada bulu, tidak ada apa namanya koyor-koyor kulit, tidak ada, pokoknya semuanya daging ya kalau pakai bahasa anak-anak milenial ya. Kita lihat coba yang pertama adalah penjabaran menyeluruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana penjabarannya? Ini terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah Al-Fatihah yang mencakup berbagai tuntutan. Inilah sebabnya Pak, kenapa surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dan wajib untuk kita baca. Sholat kita, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri, kita wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Karena itu merupakan rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat, tidak sah bagi yang tidak membaca Fatihah. Nah, tentu kita mungkin ya sebagian ada yang menganggap biasa itu, rutin itu, lewat-lewat aja. Al-Fatihah pokoknya alhamdulillah sampai waladhdallin amin, ya udah lewat itu aja. Pada malam hari ini saya mengajak untuk merenung, Pak, pada malam hari ini ya, supaya Fatihah yang kita baca betul-betul dihayati, dipahami, dan memiliki penjabaran yang maha luas. Dulu waktu saya kuliah pernah melihat lah paling tidak ya, ada buku yang judulnya Samudra Al-Fatihah. Ya, mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah beli atau baca. Yang dikarang oleh Bay Arifin. Namanya aja Samudra kan Pak. Samudra itu kan berarti dalam kan? Dalam ya. Artinya memang kandungan Al-Fatihah itu memang dalam sekali. Dalam. Nah ini tidak boleh dianggap enteng Pak, atau remeh, tidak boleh. Harus serius belajar Al-Fatihah ini. Dan tentu yang saya ajarkan di sini bukan tajwidnya, bukan qiraahnya. Kalau tajwidnya, qiraahnya ada bidangnya khusus, ya, yaitu para qari, ya. Nah, itu silakan bapak-bapak punya program belajar tahsin Al-Quran, silakan, ya. Kita masuk ya Pak ya. Mengingat kesempurnaan manusia itu hanya tercapai dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh seperti yang terkandung dalam surat Al-Asr. Di beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebelum masuk ke Al-Fatihah, beliau mengambil muqaddimah wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua manusia rugi kecuali 4. Ya. Beriman, beramal soleh, kemudian sabar di dalam watawasabil haq, dalam menasihati tentang kebenaran, ya, tausiah, sabar, dan juga sabar di dalam watawasabil sabr, ya, saling menasihati dengan kesabaran. 4 poin Pak ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dengan kebenaran, dan menasihati dengan kesabaran. 4 poin.
Nah, beliau mengambil prolog dari situ, Pak. Beliau Imam Ibnul Qayyim. Jadi kesempurnaan manusia hanya tercapai dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Nah, kenapa beliau Imam Ibnul Qayyim mengawali dengan kata-kata ilmu? Karena iman itu dibangun dengan ilmu. Ya. Iman, keyakinan itu tidak dibangun dengan tahayul. Jare wong tuwa ngene lho, jare wong tuwa, enggak seperti itu. Enggak dibangun dengan gugon tuwon atau jarene. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya kila wa qola. Tetapi iman yang paten, iman itu dibangun dengan ilmu. Misalnya, Bapak kenapa beriman dengan Allah? Nah, sebab sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu namanya ilmu, Pak. Saya beriman kepada Allah karena saya meyakini ilmu yang Allah sampaikan berupa firman-Nya surat Al-Ikhlas. Katakan, hai Muhammad, dia itu adalah Allah. Allahus samad. Allah yang esa, Allah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi ini namanya ilmu. Makanya beliau mengawali kalimatnya bagus sekali, Pak. Kesempurnaan manusia hanya tercapai dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Nah, ilmu ini sebagai penjabaran atau sebagai fondasi daripada iman. Karena iman dibangun dengan ilmu. Iman bukan dibangun dengan katanya-katanya, jarene-jarene, tidak. Ya. Apalagi kalau sumber pengambilannya dari misalnya kisah Baratayuda. Wah. Kisah Ramayana. Wah, itu makin MC makin mak jelas, ya, makin mak jelas. Jadi harus betul-betul mengapa Anda beriman kepada malaikat, ada ayatnya. Ayat tentang malaikat, ayat tentang surga neraka, ayat tentang adanya alam jin. Ya, ada kan? Surat jin kan ada kan? Surat jin. Kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada hari berbangkit. Itu semuanya harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh jarene wong tuwa, jarene tidak boleh, ya. Nah, maka Allah bersumpah bahwa setiap orang akan merugi kecuali siapa yang mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman. Kekuatan ilmunya dengan iman. Ya, itu yang tadi sudah saya terangkan tadi, bahwa iman landasannya harus ilmu, ya, bukan ikut-ikutan atau jarene. Kecuali siapa yang mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman dan kekuatan amaliyahnya dengan amal soleh, serta menyempurnakan kekuatan selainnya dengan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran menghadapinya. Ya. Jadi itulah yang akan membuat kita sempurna, Pak. Iman kita berdasarkan ilmu, kemudian diwujudkan dalam amal soleh, ya, amal soleh, kemudian ditopang dengan watawasau bil haq, tausiah, menasehati, meluruskan, mengajak, menegur, kemudian disempurnakan dengan sabar dan sabar. Yang paling penting adalah iman dan amal. Yang paling penting adalah iman dan amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang paling penting adalah iman dan amal yang tidak bisa berkembang kecuali dengan sabar dan nasihat. Ya, jadi iman dan amal bisa berkembang dengan nasihat dan sabar. Tanpa nasihat, tanpa sabar, iman dan amal tidak berkembang. Tidak berkembang.
kerdil, stunting. Jadi kalau kita ingin supaya iman kita berkembang, kalau kita ingin supaya amal kita berkembang, ya, misalnya begini Pak, misalnya di sini ya Pak ya, berapa orang yang suka menyantuni anak yatim? Misalnya saya tanya gitu ya, oh ternyata misalnya, oh ternyata cuma Pak Sarjono, yang lain belum Pak, yang lain belum Pak. Itu kan berarti amalnya belum berkembang, baru Pak Sarjono saja yang menyantuni anak yatim. Nah, dengan adanya nasihat, ya, dengan adanya kesabaran, disampaikan oleh ulama, disampaikan oleh ustadz, bahwa kita penting untuk menyantuni anak yatim. Bahwa nanti yang menyantuni anak yatim akan berdua seperti ini di surga bersama Rasulullah SAW. Orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini, kata Rasulullah. Akan seperti ini dengan aku. Ya, jadi siapa saja yang menyantuni anak yatim nanti di surga berdekatan dengan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan merupakan nasihat Pak. Dengan adanya nasihat ini kemudian diterangkan tentang pendusta agama Pak ya. Ara'atal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dengan diterangkan bahwa tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, orang yang sholatnya riya pamer, orang yang tidak mau membantu dengan barang yang berguna, tidak mau bantu, minjemin pulpen nggak mau, minjemin cangkul nggak mau, minjemin motor nggak mau, pokoknya pelit banget. Nah, ini adalah pendusta agama. Nah, ketika sudah disampaikan apakah bapak-bapak ingin jadi pendusta agama? Tidak. Mari kita urus anak yatim. Nah, tadinya yang ngurus anak yatim hanya Pak Sarjono saja. Sekarang dengan adanya nasihat, sekarang sudah ada 3 orang. 1, 2, 3. Terus kasih nasihat terus dengan sabar. Nasihatnya tidak cukup sekali, tidak cukup. Nasihatnya berulang kali seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, nanya sama murid-muridnya, ya, kemudian ngajarin lagi surat Al-Maun sampai muridnya bertanya, wahai guru, kok ngajinya surat Al-Maun terus? Kapan kita mau ganti ayatnya? Terus Syekh Ahmad Dahlan bertanya, sudah dipraktekkan belum? Dereng belum. Kalau betul, ayo kita belajar lagi biar dipraktekkan. Menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, kita sholat karena Allah, jangan riya, jangan pamer. Kemudian kita hobi menolong, membantu. Gitu. Jadi dengan berkali-kali nasihat, dengan kesabaran, akhirnya amal soleh berkembang. Dan alhamdulillah, panti asuhan yang terbanyak di Indonesia adalah panti asuhan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini contoh Pak. Contoh bahwa iman dan amal itu tidak berkembang kecuali dengan nasihat dan kesabaran. Nasihat itu tausiah, ya, tausiah. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan yang paling penting adalah iman dan amal. Yang tidak bisa berkembang kecuali dengan sabar dan nasihat, ya. Jadi kalau dengan sabar dan nasihat, maka iman dan amal itu bisa berkembang Pak, berkembang. Yang sadar tambah banyak, yang insaf tambah banyak, yang taubat tambah banyak, ya, yang sholat tambah banyak. Kalau misalnya gimana jamaah Nurul Fuad tambah sepi Pak, waduh, ini musibah ini. Subuh gimana? Subuh tinggal 3 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sedih kan. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah Pak Ustadz, dulu subuh hanya 3 orang, sekarang 3 soft. 1, 2, 3. 1 softnya 25. 25 kali 3, 75. Alhamdulillah. Jadi yang tobat nambah, yang sadar nambah,
yang beramal nambah, yang membantu fakir miskin nambah. Nah itu dengan nasihat dan dengan sabar. Ini poin pertama. Yang kedua, selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya agar ia mendapat tuntunan yang bernilai tinggi dan membebaskan diri dari kerugian. Caranya ialah dengan memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya. Karena hanya inilah yang bisa mencukupi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, serta yang bisa mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin memiliki kemaslahatan, apa sih maslahat? Maslahat itu kebaikan, Pak ya. Maslahat itu kesolehan, kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan maslahat dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita di dunianya maslahat, ya, di dunianya itu menebar kebaikan, ya, istri merasa senang dengan suami kayak bapak, alhamdulillah suamiku sekarang baik. Dulu suka mukul, dulu suka nendang, dulu dikit-dikit cerai. Sekarang suamiku sekarang sudah baik sama aku, ya. Jadi memberikan kemaslahatan. Siapa yang ingin kemaslahatan dunia dan akhirat, dan siapa yang ingin dihantarkan ke jalan yang lurus, maka satu-satunya jalan yaitu memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya. Jadi pahami Al-Quran, kemudian kandungannya, ilmunya, pelajarannya kita keluarkan. Ternyata Al-Quran luar biasa. Jadi pelajari Al-Quran, kemudian keluarkan kandungannya. Nah, yang bisa mengeluarkan kandungan Al-Quran ya para ulama. Nah, makanya kita belajar kitab dari para ulama, ya, supaya kita ikut mempelajari dan ikut merasakan, ternyata Al-Quran itu kandungannya dahsyat sekali. Sehingga tidak berlebihan kalau mantan rektor IPB, Pak, sudah almarhum ya, sudah meninggal, Profesor Dr. Andi Hakim Nasution itu pernah mengatakan di setiap ayat itu bergelantungan gelar doktor. Apa itu doktor? Doktor itu gelar tertinggi sekolah. Jadi habis sarjana, sekolah lagi, Pak. Nanti S2, master. Sekolah lagi sampai S3 mentok, dapat gelar doktor. Biasanya kalau dokter itu sudah menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang lain. Nah, jadi beliau Profesor Andi Hakim Nasution itu ingin mengatakan bahwa setiap ayat itu mengandung ilmu yang luar biasa, sehingga setiap ayat bisa menghasilkan seorang doktor bidang antropologi, doktor bidang antariksa, doktor bidang air, doktor bidang geotermal, doktor bidang kuman-kuman, ya, sejenis virus. Ada dokter ekonomi, dokter UMKM, dokter tentang rambut, dokter tentang kulit, sampai akhirnya lahir operasi plastik, ya, luar biasa, ya. Jadi kita harus menyempatkan waktu, kata Imam Ibnul Qayyim, Pak, ya. Beliau mengatakan selayaknya, ya, bahasanya halus sekali, Pak, selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya. Artinya jangan sampai kita cuma ngurusin bisnis, duit. Kapan kita punya waktu luang? Sedikit saja, kata Imam Ibnul Qayyim. Selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya agar dia mendapatkan tuntunan yang bernilai tinggi. Meluangkan waktu supaya dia mendapatkan tuntunan yang bernilai tinggi. Ya. Tuntunan yang bernilai tinggi berarti nanti mengantarkan ke surga. Apakah ada tuntunan yang bernilai rendah? Banyak. Di pasar, di jalan, di terminal itu banyak tuntunan. Soalnya
Bro, kita ke sana ada organ tunggal. Wah, itu tuntunan juga. Tuntunan ya, ngajak orang untuk ke organ tunggal. Ya. Terus, bro, sana yuk. Sana ada cewek-cewek gratis. Wah, itu tuntunan juga. Tuntunan menuju ke neraka. Nah, kalau tuntunan menuju surga, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya agar dia mendapatkan tuntunan yang bernilai tinggi. Tuntunan yang bernilai tinggi. Yaitu tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah tuntunan yang bernilai tinggi. Ya. Dan membebaskan dirinya dari kerugian. Ya. Bagaimana caranya supaya saya tidak rugi? Bagaimana caranya supaya saya tidak rugi? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Caranya ialah dengan memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya. Ya. Jadi bapak-bapak berniat dari rumah tadi ya, berniat dari rumah, saya mau meluangkan waktu. Saya ingin mendapatkan ilmu dari Allah melalui mulut-mulut para ustadz agar saya mendapatkan tuntunan yang bernilai tinggi. Supaya saya bebas dari kerugian. Saya tidak rugi, saya tidak celaka. Hidup saya selamat. Nah, inilah majelis ilmu, Pak, penting. Makanya majelis ilmu seperti ini luar biasa harganya, Pak, mahal sekali. Ya, mahal sekali. Sehingga dengan demikian kita memahami Al-Quran, kemudian mengeluarkan kandungannya, dan itu akan mendatangkan kemaslahatan. Pasti, Pak, pasti. Mendatangkan kemaslahatan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat, kita akan selamat dari siksa kubur, kita akan dibangkitkan dalam keadaan nikmat, kita tidak akan tersiksa di padang mahsyar, tidak akan tersiksa. Kemudian kita diperiksa Allah, catatan amalnya itu secara singkat. Ya, sini kamu. Nih, dosa kamu ini. Mengakui enggak? Ya, saya akui. Udah, kamu saya ampuni. Singkat pemeriksaannya. Hisabnya itu singkat, pengadilannya. Enggak berbelit-belit, bertele-tele enggak. Ya, itu maslahat di akhirat. Hisabnya ringan. Di padang mahsyar juga dia enggak kepanasan. Enggak kepanasan, Pak. Semua orang pada kepanasan. Dia enggak kepanasan, dia sejuk. Seolah-olah ada AC. Mengapa? Karena dia menjadi satu di antara 7 golongan. Udah pernah saya sampaikan, Pak, ya, di sini. Udah pernah saya sampaikan. 7 golongan di mana nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah, padahal saat itu tidak ada naungan. Mudah-mudahan bapak-bapak masih ingat itu. Ya, 7 golongan itu. Ya. Yaitu orang yang berkawan karena Allah, ya. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Misalnya saya berkawan dengan Pak Sarjono, saya nggak kenal Pak Sarjono ini siapa, nggak kenal, tapi karena Allah maka berkawan. Demikian juga dengan yang lain. Pak Haji itu belum datang ya, yang baru pulang haji. Ya. Saya berkawan dengan Haji Rohim karena Allah. Saya nggak kenal dengan Haji Rohim, nggak kenal. Yang kenal adalah istri saya karena suka belanja di pasar. Nah, saya berkenal. Ya, jadi berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian sedekah siri, sedekah tapi diam-diam, ya, rahasia. Kita ngasih seseorang tapi tidak diumumkan, tidak dipublikasikan, tidak masuk YouTube, nggak masuk Instagram, nggak. Pokoknya diam-diam saja. Tahu-tahu yang dikasih itu kaget. Oh, banyak ratusan ini. Kaget dia. Ada 7 golongan ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Termasuk yang imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin. Itu termasuk 7 golongan loh, Pak. Ya. Kalau sampean jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, lurah, RT nggak adil, nanti selamat kepanasan di akhirat, selamat kepanasan. Masya Allah. Tapi kalau adil,
semua rakyatnya dibangun, pendidikannya dibangun, kesejahteraannya dibangun, ya dibangun bareng-bareng. Mau Indonesia Timur, mau Indonesia Tengah, mau Indonesia Barat, merata. Mau sekolah gampang, mau berobat gampang. Jangan sampai sekolah seperti yang pengusaha sawit itu, yang diceritakan oleh salah seorang pembicara nasional, dan bapak-bapak udah kenal lah ya, udah kenal. Mas RG, ya Mas RG. Dia dicegat oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak yang mengatakan, ini anak saya mau saya putuskan dari sekolah. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Karena sawit yang saya panen harganya turun. Ya, nah, itu salah satu kisahnya seperti itu. Jadi dibangunlah yang merata, ya, di mana-mana. Sekolah, kemudian dijaga alam ini, jangan sampai kekayaan negara itu diangkut ke negara asing, ya. Keadilan. Nah, pemimpin yang adil, mengayomi semua, membangun semua, mau Papua, mau NTT, mau NTB, mau Bali, mau Jawa, mau Sumatera, mau dibangun bareng-bareng, maju bareng-bareng. Fasilitas kesehatan ada semuanya. Mau dokter spesialis gigi, spesialis asam urat, spesialis kolesterol ada, ya, ada. Jangan sampai orang Papua mau cari dokter spesialis kolesterol bingung. Bapak harus ke Jakarta, aduh kasihan amat. Harus ada itu di Jayapura, harus ada itu di Ambon, harus ada di di Manado, harus ada di Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, ada spesialisnya. Jangan sampai, oh ini spesialis khusus di Jakarta, aduh, terbangnya aja 3 jam, ya. Itu kalau dapat pesawat. Itu kalau pesawatnya nggak jatuh, ya. Udah nyari pesawatnya sulit, pesawatnya jatuh, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi bangunlah Nusantara ini secara merata, ya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin tidak adil, selamat kepanasan di padang mahsyar, ya. Kalau dia adil, maka nanti di padang mahsyar akan adem, sejuk seperti AC di Nurul Fuad ini, ya, adem. Bahkan lebih adem lagi. Imam yang adil, kemudian kita bersahabat dengan sesama muslim karena Allah, nggak ingat suku, ini mau suku Batak, mau suku Semendo, mau suku Jaseng, mau suku Jawa, mau suku Dayak, nggak ngitung suku, nggak. Pokoknya bersahabat karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Habis Pak? Masih ya? Ya. Kalau ingat kembali pelajaran yang sudah lalu, kira-kira setahun yang lalu lah, ya. 7 golongan yang di hari kiamat akan diselamatkan Allah. Nah, itu kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia semuanya dilancarkan oleh Allah. Mau umroh ada uangnya, mau haji ada uangnya, mau nyekolahkan anak juga cukup rezekinya, kemudian hidup mau makan juga ada nasinya, mau mupuk ada pupuknya, ya. Jangan sampai nanam padi mau mupuk, wah pupuknya orang eneng. Nah, itu tidak ada kemaslahatan dunia, ya. Karena hanya inilah yang bisa mencukupi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, serta bisa mengantarkan mereka ke Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Yang kedua Pak, ya. Jadi intinya kita harus meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran dan menggali kandungannya, menggali. Yang ketiga, berkat pertolongan Allah, kami di sini maksudnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau menulis seperti itu. Berkat pertolongan Allah, kami bisa menjabarkan makna Al-Fatihah, menjelaskan berbagai macam isi yang terkandung di dalam surat ini, berupa berbagai macam tuntutan, bukan tuntutan jaksa Pak, ya, bukan, beda ya. Yang dimaksud dengan tuntutan di sini bukan tuntutan jaksa di pengadilan dituntut 15 tahun penjara, bukan itu, bukan, ya. Nanti kita bahas berupa berbagai macam tuntutan
bantahan terhadap golongan-golongan yang sesat dan ahli bid'ah. Ya, jadi bantahan terhadap kaum yang sesat. Ya, mungkin kaum yang sesat mengatakan, oh babi nggak apa-apa, enak kok, empuk. Oh, kulitnya bisa dibikin kerupuk jange. Nah, hati-hati bapak-bapak. Kalau makan kerupuk jange harus dipastikan ini dari kulit babi apa enggak. Ya, hati-hati. Ya, itu pusatnya di sana, di Bali. Kemudian pemasaran terbesar itu Sumatera. Sumatera itu pemasaran terbesar. Ya, hati-hati. Kalau bapak makan kerupuk jange harus dipastikan bahwa kerupuk itu terbuat dari kulit kerbau atau sapi. Ya, jangan kulit babi. Ya. Jadi bantahan terhadap golongan-golongan yang sesat. Kemudian etape itu ini Pak. Etape itu tahapan. Ya, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, terus sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Etape orang-orang yang berjalan kepada Allah. Yang kita sedang menuju kepada Allah, Pak. Ya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, kita nggak ada lagi yang namanya takut mati, Pak. Nggak ada. Kenapa ini kita takut mati? Karena kita tuh jauh dari Allah, jauh. Ya, kita hanya dekat dengan dolar rupiah. Ya, duit. Kita jauh dari Allah, maka pas mau mati takut, ngeri, ya takut. Jadi kita harus selalu dekat kepada Allah. Kemudian kedudukan orang-orang yang berilmu, makom, kedudukan orang yang berilmu. Kemudian perbedaan antara sarana dan tujuan. Sarana dan tujuan. Contoh, misalnya, kamu tujuannya mau kemana? Saya mau ke Bakau. Sarana apa? Sarananya bisa sepeda, bisa mobil odong-odong, bisa bis dari Raja Basa, bisa juga jalan kaki. Ya, itu sarana. Silakan mau jalan kaki boleh, tapi tujuannya satu loh ya. Tujuannya harus Bakau. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana tujuan, mana sarana. Jangan sampai kita ribut, bertengkar, ternyata hanya masalah sarana aja. Kalau sarana bebas. Mau pakai sepeda boleh, mau pakai motor boleh, mau pakai mobil boleh, mau pakai BMW boleh, mau pakai Fortuner boleh. Itu sarana itu. Nah, Bapak hidup di dunia ini. Dunia ini sarana, Pak. Dunia ini bukan tujuan, dunia ini. Tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah jannah. Bertemu dan berjumpa dengan Khalik Rabbul Alamin. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita, Pak. Kita ingin berjumpa dengan Allah di surga. Nah, sarananya apa? Sarananya dunia. Jadi dunia ini bukan tujuan. Jadi kalau orang kerja mati-matian nyari dunia, sampai nggak sholat, sampai nggak ngaji, nggak sholat, nggak ngaji, yang pakai jilbab dilepas, nggak pakai jilbab lagi, karena ngejar uang. Ustaz, saya harus lepas jilbab ini. Kalau nggak lepas jilbab saya di PHK. Ya, kata manajer saya, kalau kamu mau tetap kerja di saya, buka jilbab. Maka saya buka jilbab. Nah, itu namanya menjadikan dunia sebagai tujuan. Jangan. Dunia bukan tujuan. Dunia ini adalah sarana, kendaraan. Ya, mungkin Bapak ada kepala dinas, mungkin Bapak ada kepala sekolah, mungkin Bapak ada yang direktur PLN, mungkin Bapak ada yang direktur Pertamina, direktur Pelindo, kemudian direktur jenderal, kemudian dirjen dan lain-lain. Itu semuanya sarana. Ya, silakan Bapak jadi direktur PLN, silakan jadi direktur Pelindo dan lain-lain, silakan. Itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah bertemu dengan Allah di surga. Jadi harus bisa membedakan, ya. Jadi beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa beliau sadar hanya dengan pertolongan Allah maka beliau bisa menjabarkan tentang kandungan Al-Fatihah yang isinya tuntutan, bantahan terhadap golongan yang sesat, dan tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Tangga, Pak, tangga. Etape.
Kemudian kedudukan orang-orang yang berilmu, ya, seberapa mulia dan seberapa hebat orang-orang yang berilmu. Kemudian perbedaan antara sarana dan tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah akhirat. Sarananya apa? Sarananya bisa duit, bisa rumah, bisa mobil, bisa laptop, bisa HP, bisa tanah. Itu semuanya adalah sarana, ya, bukan tujuan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mewakili kedudukan surat Al-Fatihah. Jadi tidak ada, ini kan Al-Quran ini kan ada 114 surat Pak ya, 114 surat. Tidak ada yang menyaingi surat Al-Fatihah, gak ada. Gak ada yang bisa menggantikan surat Al-Fatihah, gak ada. Pokoknya surat Al-Fatihah paling top. Buktinya apa? Buktinya dijadikan bacaan wajib. Bacaan wajib kita waktu sholat adalah Al-Fatihah. Bukan wal asri, bukan Yasin, bukan Yasin, bukan Qul, bukan, tapi Al-Fatihah, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mewakili kedudukan surat Al-Fatihah. Karena itu Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil maupun Zabur yang menyerupai Al-Fatihah. Jadi di dalam kitab Taurat, Pak, kitab Taurat, di dalam kitab Injil dan di dalam kitab Zabur tidak ada surat yang sejenis Al-Fatihah, nggak ada. Itu khusus ada di dalam Al-Quran. Ya, Taurat tidak ada, Zabur tidak ada, Injil tidak ada. Luar biasa surat Al-Fatihah ini. Berapa menit lagi, Pak? 8. Lanjut. Surat Al-Fatihah mencakup berbagai macam induk tuntunan yang tinggi. Mencakup beberapa macam induk tuntunan. Induk Pak ya, induk tuntunan yang tinggi. Ya, jadi tuntunannya itu tuntunan tinggi. Ia mencakup pengenalan terhadap sesembahan yang memiliki 3 nama, yaitu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Jadi di dalam Al-Fatihah itu mencakup pengenalan terhadap sesembahan. Jadi pengenalan terhadap yang kita sembah. Yang kita sembah itu ternyata punya 3 nama. Nama pertama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah. Kemudian nama yang kedua adalah Rabb. Ya. Alhamdulillahi Rabb. Ya. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Yang itu ada di dalam bismillah kan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ ada 3 nama. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Ya. Yang mencakup pengenalan terhadap sesembahan yang memiliki 3 nama. 3 asma ini merupakan rujukan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi serta menjadi porosnya. Jadi dari 3 nama itu Pak, dari Allah, Rabb, dan Ar-Rahman, itu menjadi rujukan terhadap seluruh Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Jadi Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu rujukannya dari 3 itu. Allah, Rabb, Ar-Rahman. Allah, Rabb, Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ingat-ingat itu Pak. Allah, Rabb, Ar-Rahman. Itu yang nanti akan melahirkan semua sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Ya, ada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar. Itu semuanya nggak keluar dari 3 itu. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Ar-Rahman nanti penjabarannya Ar-Rahim, Al-Wadud, terus Al-Ghafur atau Al-Ghafar dan seterusnya. Itu penjabaran Pak, penjabaran. Ya. Jadi tidak keluar dari 3 nama besar. Tiga asma ini, asma itu nama Pak ya, asma itu nama. 3 asma ini merupakan rujukan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi serta menjadi porosnya. Poros Pak. Poros tahu nggak Pak? Poros itu as ya, as ya, poros. Jadi artinya yang lain itu di pinggir Pak, di pinggir ya. Poros utamanya 3 itu tadi. Allah, Rabb, Ar-Rahman.
Allah Rabb Ar-Rahman, itu porosnya. Ya, sehingga nanti melahirkan sifat-sifat yang lain dan nama-nama yang lain. Surat Al-Fatihah menjelaskan ilahiyah, rububiyah, dan rahmah. Ilahiyah, rububiyah, dan rahmah. Itu surat Al-Fatihah. Ilahiyah diambil dari kata Allah, rububiyah diambil dari kata Rabb, dan rahmah diambil dari kata Ar-Rahman. Ya. Jadi surat Al-Fatihah menjelaskan ilahiyah, ketuhanan, rububiyah. Rububiyah itu pengaturan alam, Pak. Pengaturan alam. Bagaimana Allah ngatur matahari, bagaimana Allah ngatur manusia, bagaimana Allah mengatur bumi. Ya, itu namanya rububiyah. Ilahiyah, rububiyah, dan rahmah. Iyyaka na'budu merupakan bangunan di atas ilahiyah. Ya. Jadi kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah saya beribadah, itu dibangun di atas uluhiyah atau ilahiyah. Ya, ilahiyah, ketuhanan. Sehingga hanya kepada Allah saya beribadah. Jadi ilahiyah, ubudiyah sama. Ya. Perhatikan baik-baik, Pak. Ini kalau kita nggak mendengarkan serius atau sambil ngelamun atau sambil ngobrol pasti nggak paham, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu merupakan bangunan di atas ilahiyah. Iyyaka na'budu itu dibangun di atas ilahiyah. Kemudian wa iyyaka nasta'in atau iyyaka nasta'in itu di atas rububiyah. Jadi iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta, itu dibangun di atas rububiyah. Ya. Jadi kita minta sesuatu, kemudian Allah memberikan aturannya. Kamu minta apa? Minta selamat, ini aturannya. Kamu minta apa? Minta surga, ini aturannya. Kamu minta apa? Minta berkah, ini aturannya. Nah, jadi Allah memberikan aturan, Pak, itu rububiyah. Rububiyah memberikan aturan, ya. Kan manusia kan mintakan, Pak, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya minta. Minta apa? Saya minta selamat, ini loh aturannya. Saya minta ya Allah, minta apa? Minta rezekinya berkah, ini loh aturannya. Supaya rezekinya berkah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya minta. Minta apa? Saya minta jodoh, ini loh aturannya. Jadi semua yang kita minta akan diberikan aturannya oleh Allah, komplit. Nah, itu rububiyah, Pak. Ya. Jadi kalau iyyaka na'budu itu seperti kita sujud, sholat, haji, umroh, itu iyyaka na'budu, ya. Itu dibangun di atas ilahiyah. Kalau iyyaka nasta'in, ya Allah saya minta ya Allah. Minta apa? Saya minta jangan jadi orang miskin. Ini aturannya. Ini aturan supaya kamu tidak miskin. Ini aturan supaya kamu tidak masuk neraka. Ini aturan supaya kamu selamat. Ini aturan supaya kamu hidupnya bahagia. Ini aturan supaya kamu damai, sakinah. Ada aturannya, ya. Itu makanya iyyaka nasta'in dibangun di atas rububiyah. Dan mengharapkan petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan sifat rahmat, ya. Jadi kita ingin ya Allah mudah-mudahan jalan saya lurus, ya. Jalan saya jangan bengkok. Nah, itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini merupakan kasih sayang Allah. Ya, ini pas sampai di sini habis. Sehingga apa sih alhamdu segala puji, ya. Alhamdu mencakup 3 hal. Yang terpuji dalam ilahiyahnya, yang terpuji dalam rububiyahnya, dan terpuji dalam rahmatnya. Kita kan sholat membacakan, Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah maha terpuji. Terpuji apanya? Terpuji ilahiyahnya, ketuhanannya. Terpuji rububiyahnya, aturan-aturannya. Rububiyah itu aturan, Pak. Dan terpuji dalam rahmatnya. Ya, rahmat itu memberi matahari gratis, memberi air gratis, memberi oksigen gratis, ya kan? Itu rahmat itu.
Pernah nggak kita ditarik bayaran? Kamu udah tak kasih matahari, tak kasih sinar matahari, udah tak kasih tanaman, udah tak kasih oksigen, kasih air, sini bayar. Allah nggak pernah minta bayaran. Ya, jadi Allah, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu terpuji dalam ilahiyah, ketuhanan, terpuji dalam rububiyah, dan terpuji dalam rahmat. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Memang pengajian ini perlu pelan-pelan, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kita paham. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.